Dan tepat di depan rumah Ketua RT, Pak Haryani, ini ada rumah Bu Ani. Satu rumah terdiri dari 4 orang, 3 meninggal, jadi hanya tersisa 1 Bu Ani saja. Kita akan coba tanya dan berbincang dengan Bu Ani. Halo Bu Ani, Ya, permisi, saya boleh masuk? boleh. Bu Ani, izin dari Ainus Bu, turut menyampaikan duka cita atas musibah yang terjadi. Iya. Bu Ani ada 4 orang ya Bu di sini Bu? Iya. Jadi sekarang Bu Ani tinggal sendiri aja. Iya. Waktu itu kejadiannya gimana Bu? Kejadiannya kan ada anak kecil itu teriak kebakaran, posisi saya tidur di situ. Ibu posisi itu di sini. Iya, sama yang satu. Pintunya di sini. Iya. Dekat dengan Dekat. dengan pintu. Jadi begitu ada teriakan Ibu dengar. Langsung bangun. Nah, Ibu 4 orang dengan Ibu. Yang 3 itu siapa aja Bu? Cucu saya 2, Cucu Ibu 2, yang satu anak saya itu ibunya anak-anak. ibunya anak-anak. Ibu tidur di sini dengar teriakan, kemudian gimana yang terjadi Bu? Ya, saya bangun lah 2 sama cucu saya, ibunya di atas langsung turun. Teriakannya waktu itu apa? Ada kebakaran, tolong ada kebakaran gitu. Ya udah saya langsung siap. Itu suaranya rame atau 1 orang aja? Baru yang satu anak kecil itu. Anak kecil yang teriak Ya, ada kebakaran. tapi saya begitu saya buka pintu, api udah besar di depan saya. Oke, buka pintu depan udah langsung api. Terus gimana Bu upaya menyelamatkan dirinya? Ya saya kan, anak saya kan pada SMP saya kasih tasnya satu-satu. Saya kasih ember palanya satu-satu. Ayo nak keluar ikutin emak. Karena ada Pak RT teriak, ayo Bu Ani, ayo anak-anak keluar gitu ya. Saya juga ngatekin, ayo nak keluar ikutin mama. Tapi ketika itu saya melangkah, kayaknya ada ledakan besar gitu ya. Itu terus saya nengok belakang udah gelap. Saya jalan nggak ada yang ngikutin saya. Nggak lama langsung saya dari situ naik nggak tahu rumah siapa. Saya bisa keluar. Pas keluar saya udah nggak ada anak-anak saya. Saya tanya teman-teman saya nggak ada. Teman-teman anak-anak itu nggak ada. Saya yakin anak cucu saya itu kecelakaan. Cucunya Ibu umur berapa Bu? Yang satu 15 tahun, yang satu 13 tahun. Tapi begitu waktu itu Bu Ani meminta cucunya untuk keluar, mereka gimana responnya Bu? Nggak tahu lagi saya. Udah nggak kebayang itu? Udah nggak kebayang, nggak tahu lagi, udah gelap, udah nggak tahu lagi. Ayo nak keluar, kan posisi sumber apinya di depan rumah. Kalau yang lain yang ke sono bisa jebol rumah orang lain, yang ke sono bisa loncat langsung masuk lapangan. Yang rumah ini nih banyak loncat ke lapangan, dari atas bisa langsung loncat ke lapangan. Sedangkan ini posisi rumah di tengah, Ke tengah. tepat di depan itu udah Paling api bersih, besar. iya. Nah kalau putrinya Ibu, ibunya cucu-cucu Ada semua bareng di sini. di bawah Iya, semua. maksud saya Pak RT kan teriak, ayo turun gitu kan. Maksud saya anak 2 ngikutin saya, nanti ibunya di belakang. Maksud saya ngawal gitu. Tapi ini satu pun nggak ada yang ikut saya. Jadi waktu itu Ibu nggak tahu kalau mereka nggak ngikutin Ibu ke Iya, arah saya sana. nggak tahu. Pikiran Ibu mereka udah ngikutin di belakang. Iya. Begitu Ibu berhasil keluar dari kobaran api, apa yang waktu itu terbersit atau ada di pikiran Ibu? Wah, anak saya kejebak di dalam, anak saya kejebak di dalam. Saya sempat ngomong sama bapak-bapak yang lain kalau anak saya, 3 anak saya di dalam, 3 anak saya di dalam. Api makin membesar, api makin membesar, ya saya cuma bisa mandangin dari lapangan aja. Saya udah yakin itu kejebak, udah nggak bisa. Api membesar, posisinya ada pada depan rumah. Siap mah udah siap keluar. Tapi dia nggak pada keluar. Saya juga nggak sangka loh. Anak sesehat itu. Ibu deket ya sama cucu-cucu Bu? Dekat itu dari kecil sama saya. Dari kecil yang ngurusin saya bukan ibunya. Ibunya ada yang cari uang. Anak-anak itu kecilnya sama saya yang membesarkan saya. Saya benar-benar harus gimana. Tempat tinggal habis.
Saya kehilangan 3 nyawa nggak gampang, saya nggak mudah ngelupain atau apa ya. Ikhlas saya ikhlas. Tapi nggak secepat itu, nggak tahu saya makanya saya nggak mau ya jauh dari sini, pindah dari sini, nggak akan tetap saya gini. Apalagi saya nyaksiin posisinya di sini. Anak saya yang ibunya posisinya di sini, kedua bocahnya di sono, lihat bekas kakinya masih kelihatan. Iya. Terus Ibu, apakah ada keluarga, Bu? Enggak yang di sini. Di sini nggak ada. Nggak ada. Keluarga di mana, Bu? Di Jawa. Di Jawa. Apakah ada keinginan untuk balik ke Jawa? Enggak. Mau di sini, meskipun sendirian? Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Bersama dengan kenangan-kenangan? Iya, nggak kenapa-kenapa. Kenapa memutuskan untuk mau di sini aja, Bu? Soalnya saya dari kecil di sini ya. Saya dari kecil merantau di sini sampai saat ini. Jadi saya juga nggak mau pulang kampung. Masih ingat kenangan saya semua di sini. Dari suami, dari anak, cucu di sini. Apa yang membuat Bu waktu itu paling menyesali waktu peristiwa terjadi? Ya kenapa nggak saya tarik gitu. Saya ada menyesal ya, kenapa nggak saya tarik gitu. Saya sekarang juga sering berdoa, ya Allah nak maafin mak nggak bisa nyelamatin kamu, cuma begitu dong saya menyesal. Masih muda-muda ya, Bu, ya, masa depan. Lagi senang-senangnya sih. Anak itu dibesarkan tanpa bapak. Saya susah payah, saya sambil jualan. Luar biasa saya perjuangan. Dari kecil saya urusin sampai secukupnya loh. Sekarang udah gede, SMP 3. Sebentar lagi kan saya SMA ya. Saya udah punya cita-cita, 3 tahun lagi udah lulus dari SMA. Itu udah kalau katakanlah bisa kerja gitu. Tapi sekarang apa, semua diambil semua. Kedua cucu saya, ibunya lagi yang tulang punggung yang ngasih setiap hari ngasih makan saya. Bu, sekarang tinggalnya di mana, Bu? Di tenda. Di tenda ya, sudah berapa hari? Ya dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Ada kebutuhan sehari-hari apakah cukup? Oh, kalau dari ini cukup, melebih-lebihin cukup. Apa aja melebih-lebihin cukup, tentang makanan, pokoknya apa aja melebih-lebihin cukup. Tapi saya nggak ingin gitu loh. Seharusnya nggak kepengen dari bantuan itu. Tapi kan itu juga mungkin cuma sementara, Bu. Iya. Kemungkinan tenda juga akan Iya. ditiadakan. Nah itu Bu rencana mau tinggal Di sini. di sini ya? Iya. Bu, kerjaan sehari-hari Jualan tadi. jualan ya? Ya. Nah itu apa aja, Bu, yang hilang ketika kebakaran? Apa mungkin Semua. semua? Nggak bawa apa-apa. Semua saya nggak bawa apa-apa. Tapi Ibu akan memulai berjualan kembali? Ya, nanti saya sudah punya tempat tinggal. Yang satu kan tempat tinggal, udah punya tempat tinggal, saya mau jualan lagi. Masih mempertahankan di sini. Kan anak-anak itu juga saya makamkan di sini. Kalau saya tinggal di Jawa, kalau saya mau jarah dari Jawa harus ke sini, nggak mungkin. Makanya saya juga harus saya pertahankan di sini. Bu, terima kasih banyak sudah berkenan berbagi cerita bersama kami. Semoga Ibu sehat selalu. Iya. Semoga bisa segera jualan lagi ya, Bu ya. Iya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Banyak musibah kita nggak ada yang tahu, Bu. Datang gitu mendadak. Kayak pengen buru-buru selesai gitu. Jadi kan anak-anak bisa kayak kembali normal lagi tidurnya apa gitu, Bu. Seminggu berlalu pasca kebakaran. Bagaimana kondisi para korban di tempat pengungsian sementara? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi.